Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sejarah akuntansi, kemudian juga kita sudah bahas tentang konsep-konsep dan prinsip akuntansi. Kita sudah mengenal tentang konsep kesatuan usaha, bahwa yang namanya perusahaan itu berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya, juga terpisah dari perusahaan yang lain. Artinya aset perusahaan itu terpisah dari penghitungan atau dari aset pemilik. Makanya sudah ibu tekankan sebelumnya bahwa untuk menentukan apakah asetnya bertambah atau asetnya berkurang itu tidak dilihat dari pemiliknya, tapi dari perusahaannya. Contoh misalnya kemarin ibu sudah memberikan contoh ke kalian kaitan tentang misalnya pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, berarti di situ ada praib, ya, ada praib. Nah, ketika kita melihatnya dari pemilik perusahaan, mungkin konsep berpikirnya harta pemilik perusahaan bertambah. Tapi kembali ibu katakan bahwa perusahaan itu terpisah dari pemiliknya maupun terpisah dari perusahaan yang lain. Ajeg, ya, jadi harus melihatnya dari segi perusahaan. Nah, ketika uang perusahaan diambil oleh pemilik, berarti kas perusahaan berkurang. Nah, itu ibu sudah tekankan, sudah bahas ke kalian, ya. Nah, untuk konsep persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, rumus utamanya aktiva itu sama dengan pasiva. Aktiva itu apa saja? Harta, dan pasiva itu apa saja? Utang plus modal. Harta ada beberapa jenis, ada harta lancar, harta ada beberapa jenis, ya. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Sementara harta tetap ada peralatan, ada kendaraan, ada mesin, ada gedung, dan lain-lain. Nah, apa yang membedakan harta lancar, harta tetap? Kalau harta lancar itu mudah habis. Beda dengan harta tetap. Harta tetap itu awet, bisa digunakan berkali-kali, ya. Makanya perlengkapan termasuk harta lancar, peralatan termasuk harta tetap. Karena kalau peralatan bisa digunakan berkali-kali. Kalau contoh perusahaannya bengkel, peralatannya apa? Ada dongkrak, ada baut, dan lain-lain. Ada apa namanya teh? Ada obeng dan lain-lain, ya. Kalau perlengkapannya apa? Kalau di bengkel ada oli mungkin, ya, ada minyak rem dan lain-lain, ya. Jadi mudah habis kalau harta lancar. Kalau harta tetap awet. Jenis-jenis transaksi. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang konsep dasarnya itu harta sama dengan utang plus modal. Selanjutnya jenis-jenis transaksi itu ada 3. Ada transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta. Jadi hanya satu sisi saja, sisi harta saja yang dipengaruhinya. Kemudian ada juga transaksi yang mempengaruhi harta dengan utang, dan ada transaksi yang mempengaruhi harta dengan modal. Ketika satu transaksi itu mempengaruhi harta dengan harta, berarti harta yang satu bertambah sementara harta yang lainnya berkurang. Ya, sehingga tetap ketika disamakan aktiva itu akan selalu balance, akan selalu sama dengan pasiva. Contoh transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta, misalnya pembelian secara tunai.
Contoh, dibeli perlengkapan tunai. Berarti ada harta yang bertambah yaitu perlengkapan dan ada harta yang berkurang yaitu kas. Karena uang tunai perusahaan digunakan atau dikeluarkan untuk membeli perlengkapan ya. Contoh lain misalnya pelunasan piutang. Diterima pelunasan piutang dari Tuan XYZ misalnya sebesar 10.000. Berarti piutang berkurang dan kas bertambah sebesar 10.000. Kedua-duanya baik piutang maupun kas, baik perlengkapan maupun kas tadi pada saat pembelian tunai itu ada di sisi harta ya. Hanya yang satu bertambah, yang lainnya berkurang. Berarti sisi pasifanya itu tidak ada perubahan. Maka akan tetap balance, aktiva akan tetap sama dengan pasifa. Yang kedua, ada transaksi yang mempengaruhi harta dengan utang. Contoh misalnya pembelian secara kredit. Ya, dibeli peralatan kredit. Berarti ada sisi harta yang berubah yaitu peralatan dan ada juga sisi utang ya, di pasifanya sisi utang. Berarti peralatannya bertambah, utangnya juga bertambah. Kemudian contoh lain misalnya diterima pelunasan dibayar utang kepada toko ABC misalnya. Berarti ada sisi harta yang dipengaruhi yaitu kas berkurang dan ada sisi pasifanya itu utang yang juga berkurang karena dilunasi. Ya, kas berkurang, utang berkurang. Itu transaksi yang mempengaruhi harta dengan utang. Nah, yang ketiga ada transaksi yang mempengaruhi harta dengan modal. Kembali Ibu tekankan, akun-akun atau transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi modal itu hanya ada 4. Pertama, pembayaran beban, ya, pengeluaran uang kas untuk membayar beban. Yang kedua, penerimaan pendapatan. Yang ketiga, pengambilan pribadi atau praib. Dan yang keempat, penanaman modal awal. Ya. Ada 4 transaksi yang akan mempengaruhi modal. Beban, pendapatan, praib, dan modal awal. Nah, semuanya itu akan berpengaruh dengan harta. Ya. Harta plus modal. Itu adalah jenis-jenis transaksi. Untuk memudahkan dalam membuat konsep persamaan akuntansi ya, itu harus juga dilakukan analisis transaksi. Ya, jadi setiap transaksi baca dulu dengan seksama, kemudian tentukan akun yang dipengaruhinya apa. Nah, setelah diketahui akun-akun yang dipengaruhinya, kemudian tentukan apakah pengaruhnya itu bertambah atau berkurang, plus atau minus, ya. Dan tentukan juga angka-angkanya. Ya, angka perubahan dari setiap akun tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan trik buat kalian ya. Ketika dalam satu transaksi muncul 2 angka yang berbeda, itu artinya di transaksi tersebut ada 3 akun yang dipengaruhi. Ingat, ketika muncul 2 angka, maka itu lebih dari 2 akun. Bisa 3 akun atau mungkin lebih ya. Tuh. Ketika ada 2 angka yang berbeda, maka akan ada 3 akun yang dipengaruhi oleh suatu transaksi ya. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya nomor 1 nih, pemilik perusahaan menanam uang tunai sebesar 100.000, ini dalam ribuan ya, berarti 100 juta. Tapi dalam ribuan, Ibu akan baca ribuannya saja. Perusahaan menanam uang tunai 100.000 dan peralatan salon senilai 25.000 sebagai modal awal.
Nah, karena ada dua angka yang beda, 100.000 dan 25.000, ini berarti ada 3 akun. Apa saja? Yang pertama kas, yang kedua peralatan, yang ketiga modal. Kas bertambah 100.000, yang semula perusahaan tidak punya uang kas, jadi punya uang kas ya 100.000. Yang kedua peralatan bertambah, yang semula perusahaan tidak punya peralatan jadi punya 25.000. Dan yang ketiga modal bertambah. Nah, modal ini kenapa tidak 100.000 Bu, atau kenapa tidak 25.000 Bu, tapi penjumlahan dari keduanya, dari kas dan peralatan. Jadi gini ya, kalian harus ingat modal itu tidak selalu dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk kendaraan, bisa dalam bentuk bangunan dan lain sebagainya. Nah, itu semua modal, makanya dijumlahkan antara peralatan plus kas ya. Jadi modalnya sebesar 125 juta. Yang kedua, dibeli tambahan peralatan salon 25.000 baru dibayar 10.000. Ini pun sama, muncul dua angka yang berbeda. Berarti 3 akun yang dipengaruhi. Apa saja? Dibeli tambahan peralatan salon, berarti peralatan bertambah. Kemudian baru dibayar 10.000. Berarti ada uang yang keluar untuk membayar, berarti kas berkurang. Nah, ada sisa di situ. Sisanya yang belum dibayar yaitu utang. Utang bertambah, berarti peralatan bertambah 25.000, kas berkurang 10.000, utang bertambah 15.000. Selanjutnya dibayar gaji karyawan 1.500. Nah, ini kas berkurang, modal berkurang. Setiap transaksi yang berhubungan dengan modal itu harus dikasih keterangan. Keterangannya beban gaji. Yang keempat, diselesaikan pekerjaan merias 5.000, baru diterima pembayarannya 2.000. Ada lagi dua angka yang berbeda, berarti harus 3 akun di situ. Yang pertama, diselesaikan pekerjaan, berarti perusahaan punya pendapatan, berarti pendapatan bertambah 5.000, tapi baru diterima pembayarannya 2.000. Ada uang yang masuk ke perusahaan, berarti kas bertambah 2.000. Nah, ada yang miss di situ, ada yang belum bayarnya. Nah, namanya apa? Piutang. Ada piutang, ada utang. Piutang itu tagihan, sementara utang itu adalah bayaran ya. Berarti piutang bertambah sebesar 3.000. Nah, berarti karena ini persamaan dasar akuntansi, harta harus sama dengan utang plus modal, berarti modalnya bertambah 5.000, keterangannya pendapatan merias. Yang kelima, dibayar utang Rp 1.000, berarti kas berkurang 1.000, utang juga berkurang 1.000. Yang terakhir nomor 6, diterima pelunasan piutang 3.000. Nah, berarti ada uang yang keluar untuk bayar, ini piutang ya, bukan utang. Berarti ada kas yang bertambah 3.000 ya, ada konsumen yang bayar ke perusahaan, berarti kas bertambah 3.000, sementara piutang di luar berkurang sebesar 3.000.